Bun? Alhamdulillah Baik, sehat. Semoga semuanya para peserta juga dalam keadaan sehat. amin, insya Allah. Baik, Bunda, langsung saja untuk mempersingkat waktu ya. Kami persilahkan kepada Bunda untuk memaparkan materinya, karena kalau Bunda Meti itu butuh waktunya untuk menjelaskan tuh cukup banyak ya, karena memang sangat banyak yang ingin disampaikan. Ya, Silakan, ya, Bunda. Bunda ya bisa baik. share screen. Ya, baik. Jazakillah khairan katsiran Aisyah, juga partner media Kalif yang telah membantu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hari ini semoga Allah ridhoi kita bertemu kembali dalam kajian Halilah Muslimah Health and Education Center. Pada hari Ahad kita akan membahas sesuatu yang berhubungan dengan makanan dan juga mood atau keadaan mental atau keadaan ya sifatnya lebih kepada psikologis gitu ya, ditinjau dari beberapa aspek-aspek ilmiah dan juga kita bisa akhirnya mampu nantinya bermuhasabah diri. Semoga kita dapat nantinya memahami mengapa ya kok saya bawaannya depresi, cemas, gaduh gelisah dan segala negatif psikis yang kita alami. Baik, seperti biasa, mari kita sama-sama Bunda memaparkannya lewat slide. Bagaimana Aisyah? Apakah sudah terlihat? Sudah Sudah, ya? Bunda. Ya, baik. Bunda klik enable aja, Bunda. Enable editing. Oke. Bentar ya. Ini suka. Bagaimana makanan bisa mempengaruhi mood? Mengupas tuntas efek makanan yang dikonsumsi terhadap kesehatan mental berdasarkan riset. Nah, jadi ini kita akan merunut sampai nanti alur berpikir kita memahami, dan ternyata dengan kita mendapatkan ilmu ini jangan hanya masuk kanan keluar kiri atau masuk kanan keluar kanan, tapi langsung menjadi landasan atau motivasi kita untuk terstimulus untuk bisa berubah nantinya, bisa menjaga bagaimana kesehatan atau memilih makanan sehingga nanti akan mempengaruhi mood kita atau psikologis kita. Insya Allah, semoga Allah ridhoi. Nah, ini berawal dari satu riset tahun 2004 ya, Masya Allah. Para saintis itu mungkin ya semua yang akan dipublikasi tentunya harus melalui suatu penelitian yang panjang. Dan sebagaimana Bunda, Bun, ya, ini mungkin bisa di slideshow, Bunda. oke, ini Bunda selalu masalah di sudah slideshow sebenarnya. Sebentar ya. Ini share screen. Oke. Sudah belum terlihat? Eh, Bunda, Klik. ya, slideshow-nya, Oke. Bun. Nah, sudah? Sebentar, kita belum tampil. Ini Bunda sudah. Oh, iya ya. Di sini belum, Bunda. Oke, Mungkin ini ini jalan nggak slide-nya? slide-nya jalan, Bunda, tapi Bentar ya, ini sudah masih belum diklik. di Nah, slideshow, ini sudah? di peserta. Belum juga? Belum, Bunda. Coba dari Aisyah saja kalau begitu, tapi ikutin ritme bicara Bunda bisa. Oke. Bunda selalu bermasalah nih, masalah slide dari kemarin. Oh, oh, mungkin. Coba ya, sekali lagi, sekali lagi. Oke, bismillah. Bentar ya. Hmm, Ini sudah Bunda PowerPoint sudah terlihat. ya. Ini berhasil? Eh, belum, Bunda. Coba Ais ini. Baik. Bunda Aisyah coba remote aja, Bun. Coba. Aisyah remote control ke Bunda ya. Bunda terima. Oke. Ya, baik. Ya, slide berikutnya.
Jadi kita ini mulailah berpijak kepada sesuatu penelitian yang nantinya ini sebenarnya bukan harus penelitian terus kita mau berubah, bukan. Ini hanya untuk menegaskan saja bahwa semua yang tadi kita ingin ketahui bagaimana makanan bisa mempengaruhi mood, kita bisa berpijak pada landasan suatu yang sifatnya lebih ilmiah. Oke, slide. Dulu Bunda. Emang nggak bisa ya? Sebentar, Bun. Bunda, ini udah keluar belum? Slide-nya keluar, Bun, tapi belum bisa. Mungkin bisa dibantu Mbak Amalia atau Mas Muhammad. Baik, mohon izin. Bahannya? Iya, kemarin juga gitu ya, Bunda ya? Biasanya enggak. Mohon di-accept, Bunda. Ya, sudah. Baik. Oke, slide berikutnya. Nggak bisa dari sini. Oke, belum bisa, Bunda. Mending seperti ini, Bun. Nanti setelah share screen, diklik F5, Bun, di keyboard. Coba Bunda stop share dulu berarti ya? Ya, stop share dulu. Kemudian diklik F5 di keyboard. Stop share. Terus F5 ya. FN F5 share dulu, dibuka dulu. Baru dicoba. Ya. FN F5 atau F5 aja, Bunda. Nggak bisa F5. Oke, katanya peserta tidak apa-apa, tidak harus slideshow katanya. Iya. Pakai PowerPoint saja. Siap, Bun. Baik, oke. Nanti, insya Allah. Atau pakai PDF, tapi sudah susah juga ya. Ya, nggak apa-apa sih, Bun. Kayak gini aja boleh. Oke, baik. Bagaimana makanan bisa mempengaruhi mood? Jadi ini penelitian di tahun 2004. Dua kelompok tikus ya, yang satu itu mereka ya ada kuman lah dalam perutnya masing-masing. Kemudian dibersihkan, yang satu tuh dikosongkan ya dengan cara tertentu lah suatu peneliti tadi ya mengosongkan isi bakteria mikroba dari usus saluran cerna si tikus A gitu. Dan kemudian mereka di-challenge, jadi stress inducing situation, didatangin kucing gitu ya. Nah, kemudian apa yang terjadi pada mereka gitu. Dan ternyata stres yang dari dari si tikus yang kosong isi perutnya dari bakteri itu lebih tinggi. Ada satu hormon stres yang bisa kita teliti itu kortisol istilahnya begitu ya. Suatu hormon yang dikeluarkan dari kelenjar anak ginjal adrenal itu lebih tinggi pada tikus yang tadi dikosongkan, isi perutnya dibersihkan lah gitu ya, dikasih pencahar gitu misalnya. Nah, ternyata setelah itu peneliti akhirnya mulailah berpikir gitu kan. Yang namanya stres itu semua adalah respon ketika mata, telinga, mendengar dan melihat sesuatu. Dan itu tentunya mata, telinga memberikan pesan kepada otak. Nah, otak itu brain di sini ya merupakan suatu kumpulan sistem syaraf di mana ada sistem syaraf yang otonom yang tidak dipengaruhi dengan kesadaran kita. Jadi kalau misalnya kita sadar saya tersengat panas gitu, Bunda Miti tersengat panas kulitnya sehingga secara somatis kita bisa menghindar. Nah, begitu ya, itu syaraf yang disadari. Tetapi kalau syaraf otonom tidak. Nah, syaraf otonom ini adalah syaraf-syaraf yang kita tidak bisa kendalikan dengan kesengajaan, tapi secara automatically, secara tubuh yang mengendalikannya dari sentral otak ya, jadi otonom gitu. Sehingga kalau setiap insan, individu, baik tadi si tikus maupun kita sebagai manusia, keseimbangan dari syaraf otonom itu kita harus menyeimbangkan antara syaraf yang jenisnya parasimpatis, yang sifatnya lebih rest, relax, kalem, tenang gitu ya, dan juga syaraf simpatis yang sifatnya fight and flight, alert, waspada, dan ini lebih dominan sesuatu yang sifatnya kita lebih untuk waspada lah gitu. Jadi kalau sesuatu ada ancaman, misalnya kayak di gambar ada kejar ular gitu ya, kita pasti akan berusaha lari. Nah ini secara automatically otak sudah mengguiding tubuh kita untuk fight or flight gitu ya, dengan dominasi syaraf otonom jenis
simpatis yang dikendalikan oleh otak. Nah, ketika kita lebih didominasi saraf simpatis tadi, otomatis apa yang terjadi? Tadi alert, waspada, stres, karena kan kebalikan antagonis dari saraf parasimpatis. Dan ini dalam tubuh otomatis otak tadi mengeluarkan atau membuat pesan hormon tertentu khusus kepada kelenjar adrenal, anak ginjal. Dalam kelenjar adrenal di atas ginjal kita itulah, ini ya, ada bagian kecil di atas ginjal. Inilah yang akan menghasilkan hormon kortisol. Nah, kenapa tadi tikus dua-duanya dalam penelitian tahun 2004 sama-sama dihadapkan dengan keadaan stres, itu didatengin kucing gitu ya. Tapi yang satu ususnya dibersihkan dengan pencahar bersih, nggak ada kuman gitu ya. Yang satunya lagi ya dibiarin saja, banyak sisa makanan dan lain-lain gitu. Nah, ada kuman lah intinya di sana. Ternyata tadi apa? Hormon kortisol si tikus yang perutnya bersih sangat tinggi, berarti stresnya lebih tinggi gitu. Padahal tadi kalau dipikir bersih ya perutnya gitu ya. Oke, bersih tanda kutip, nanti kita akan bahas bersih maksudnya apa dan penuh maksudnya apa gitu. Nah, secara otomatis, secara sunatullah, ketika kita menghadapi suatu bahaya, suatu keadaan yang tidak nyaman, kita akan mengeluarkan hormon kortisol, dan kortisol menginduce keluarnya hormon adrenalin atau adrenalin, di mana sifatnya dari hormon adrenalin tadi adalah kelenjar adrenal anak ginjal tadi melepaskan suatu hormon kewaspadaan gitu ya, meningkatkan detak jantung kita, kemudian bisa meningkatkan tekanan darah, berkeringat, deg-degan gitu, nggak bisa tidur gitu ya. Kalau dipegang dadanya tuh terasa deg-deg-deg gitu tuh adanya keluarnya hormon adrenalin tadi yang awalnya adalah hormon stres kortisol gitu ya. Dan juga bisa kalau berkepanjangan terus-menerus akan memicu kecemasan, nggak bisa tidur gitu ya, pokoknya udah deh semuanya nggak nyaman, sampai nanti ujung-ujungnya yang paling parah ya depresi gitu. Nah itu suatu keadaan yang sunatullah terjadi kalau kita dihadapkan pada suatu yang bahaya. Allah sudah menitipkan suatu perangkat sistem syaraf otonom yang didominasi oleh saraf simpatis gitu ya. Tapi kalau misalnya dia tadi kenapa tikus tadi tinggi kortisolnya, ya ada berarti ada hubungan asumsi si peneliti, oh ternyata kalau perutnya ini tidak ada kuman gitu ya, kosong, dia lebih tinggi banget nih keluar kortisolnya, adrenalin dan lain-lain gitu kan. Nah, jadi inilah kemudian asumsi ternyata ada hubungan yang sangat erat antara poros gut adalah saluran cerna, brain adalah otak, poros aksis ya, hubungan yang koneksinya direct gitu, langsung. Jadi Masya Allah kita benar-benar harus di sini kalau begitu penelitian tahun 2004 tadi membuat satu asumsi bagi dunia ilmiah ada hubungan yang connecting gitu ya, direct. Dan ternyata setelah diteliti lagi, kita harus paham di saraf otonom tadi ada satu syaraf yang namanya syaraf vagus. Ya, syaraf vagus ini syaraf kranial dari otak, itu connecting langsung ke sistem pencernaan, ya syaraf ke-10 kalau tidak salah. Ya, jadi inilah yang membuat maaf sebentar ya. Halo. Oke, baik, maaf. Ada telepon dari rumah sakit. Oke, Ya, kita Bunda. lanjutkan. Baik.
Jadi syaraf vagus tadi berhubungan langsung dari otak ke saluran cerna. Nah, ini yang harus kita ulas di sini hari ini. Jadi para sahabat harus tahu, oh ternyata ususku bersehubungan dengan otak melalui syaraf otonom, syaraf vagus tadi gitu. Dan lebih lanjut lagi, kita tahu kalau begitu ada hubungan ketika kita tadi ancaman stres saraf simpatis lebih dominan gitu ya, keluar si kortisol tadi gitu ya. Ada syaraf gitu yang berhubungan, si syaraf vagus tadi yang menghubungkan antara usus dan otak. Nah, di sini ya ANS adalah autonomic nerve system modulation ya dari vagus tadi berhubungan dengan syaraf di usus. Dan ternyata di sini yang Bunda Meti hari ini mau bahas detil benang merah, kenapa ya ada hubungan, kok saya salah makan masuk ke dalam usus, otak saya jadi keblinger gitu. Kita note sekarang ada TPH1 dan 5-HT. Apa ini Bunda? Ini adalah triptofan dan 5-HT adalah serotonin. Nah, oke. Kita garis bawahi dulu supaya para sahabat paham. Oke, kalau begitu ada yang menjadi tangkai penghubung di permukaan usus saya gitu dengan otak, yaitu suatu namanya neurotransmitter, suatu bulir-bulir di dalam permukaan usus yang harus yang menyampaikan pesan ke otak langsung melalui syaraf vagus. Oke, kita akan bahas satu-satu dulu tentang triptofan dan SCFA ini ya. Ini sudah diteliti secara biologi molekuler, kita nggak bisa lagi mendebak-nebak, ini sudah ilmiah. Oh, ada benang merah yang berhubungan antara gut and brain axis tadi, yaitu adalah suatu zat yang disebut triptofan dan SCFA. Apa itu? Mari pelan-pelan kita akan bahas. Komunikasi antara otak dan saluran cerna tadi kita akan lihat di sini. Ternyata di isi usus kita adalah sesuatu yang pasti kita masukkan dari mulut kita, gitu kan? Apa itu? Berupa makanan, minuman, jenis makanan apa nanti kita akan bahas. Kemudian masuk ke dalam saluran cerna, dan makanan tadi tentunya akan bertemu dengan saluran cerna dari mulai mulut, dari mulai kerongkongan, dari mulai lambung, sampai nanti masuk ke saluran usus. Nah, di usus pasti karena apa? Di kajian-kajian Bunda sebelumnya sudah sering dijelaskan bahwa kuman baik di dalam tubuh itu 10 kali lipat dari jumlah sel kita. Bahkan di setiap inci kita permukaan tubuh, baik port di enter sampai lubang-lubang masuk ke dalam saluran cerna, kemaluan, hidung, telinga, itu semuanya dihuni kuman. Oke, kalau begitu masuknya makanan melalui saluran cerna pasti bertemu kuman yang di dalam usus gitu ya. Yang disebut adalah gut microbiota ya. Gut microbiota tadi mereka berkolaborasi dan nanti akan menghasilkan suatu senyawa yang disebut SCFA. Nanti kita bahas SCFA, kita garis bawahi dulu deh, note dulu, highlight dulu SCFA. Dan kemudian mereka juga akan setelah SCFA tadi berkolaborasi dengan si permukaan dinding usus gitu ya, mereka ada nanti nama zat-zatnya menghasilkan suatu dari makanan kita makan itu harus mengandung yang namanya senyawa triptofan. Apa itu Bunda triptofan? Kita itu secara manusia butuh yang namanya asam amino karena bahan baku DNA kita adalah mengandung asam amino. Diketahui secara ilmu kedokteran, ilmu biologis atau ilmu kesehatan, asam amino ada dua macam, ada yang esensial dan ada yang non esensial. Yang esensial ini mutlak, obligat, harus, wajib gitu ya. Harus kita asup dari luar melalui makanan. Nah, barangkali sahabat-sahabat tadi yang gangguan mood, gangguan depresi, cemas, psikologis lah apapun patologis yang sifatnya psikis, itu tidak mengandung zat triptofan tadi, asam amino gitu. Karena kolaborasi si triptofan dengan suatu zat SCFA inilah yang akan memberikan pesan-pesan kepada syaraf vagus dari permukaan usus ke otak gitu ya, feedback mechanism lah gitu. Nah, ternyata saraf vagus itu jumlahnya hampir 5 juta serabut saraf gitu. Jadi luar biasa banyak sekali gitu ya. Nah, ternyata kemudian kita harus tahu siapa sih penduduk bakteri-bakteri gut tadi ya. Saluran cerna can communicate, usus dapat berkomunikasi dengan otak melalui hormon signaling tadi. Ya, hormon tadi tentunya dibangun oleh suatu yang namanya protein dari suatu yang disebut asam amino gitu ya.
Tadi yang Bunda bahas tadi masih di highlight di awal adalah triptofan gitu ya. Dari permukaan enteroendokrin sel permukaan usus yang akan langsung langsung kepada otak. Lihatlah ini populasi di saluran cerna kita. Di kerongkongan atau bahasa dokternya esofagus, pH-nya 4, di lambung pH-nya 2. Kemudian nanti di usus 12 jari, bahkan di usus ilium ya, duodenum, yeyunum, itu pH-nya sekitar ya asam gitu ya, 5-7 netral lah kalau di usus ya. Ini jenis-jenis nama bakteri-bakteri yang ada di saluran cerna kita. Jadi mereka banyak sekali, bahkan bukan hanya ini gitu, uncounted, tidak bisa dihitung karena saking banyaknya jenis spesies bakteri yang menghuni saluran cerna. Ini tanda kutip bakteri yang mutlak harus ada, bakteri baik. Oke, paham di sini. Nah, bakteri baik ini kan adalah makhluk hidup, organisme jasad rendik yang butuh makan, karena mereka makhluk hidup. Kalau mereka nggak makhluk hidup ya nggak butuh makan dong, gitu ya. Nah, ini sekali lagi ya, jumlahnya kurang lebih 10 pangkat 1 sampai 10 koloni unit gitu ya, Helicobacter, Streptococcus, Jejunum ya, ada yang tidak baik, Helicobacter pylori, dan ada yang baik gitu ya, seperti Lactobacillus, Bifidobacteria gitu. Jadi kurang lebih sampai 10 pangkat 12. Itu sampai triliunan ya, banyak sekali bakteri di sana. Dari kerongkongan esofagus sampai nanti ke anus. Jadi ini pasti nggak mungkin bersih lah, gitu, intinya begitu. Dan ternyata kita harus menjaga keseimbangan. Bagaimana collection of microbial kuman baik tadi 150 kali lebih banyak gitu ya dari gen di tubuh kita. Ya pun banyak banget ya, ternyata gennya sudah berapa miliar, kalau gitu 150 kali lipat dari gen kita. Nah, kalau mereka itu jumlahnya kurang lebih 150 kali more bacterial dari jumlah gen tadi, maka terjadi disease gitu, penyakit. Apakah penyakitnya mentally atau psikologis? Banyak sekali, bahkan penyakit autoimun, bahkan penyakit kanker, penyakit ya macam-macam yang sifatnya lebih kepada fatigue ya, keletihan, kelemahan gitu. Nah, di sini kita harus tahu SCFA itu apa, Bunda Meti? SCFA itu adalah singkatan dari short chain fatty acid. Oke, dan mereka itu ternyata adalah suatu produk yang dihasilkan dari masuknya makanan ke dalam mulut seseorang sampai ke saluran cerna, dan ini hanya diproduksi kalau kita makan high fiber diet, makanan yang serat itu tidak bisa diserap. Dia suatu yang kalau kita makan daun singkong, kadang-kadang maaf gitu, kalau kita pup ada keluar daun gitu ya, itu merupakan serat ya, disebut resistant starch gitu ya. Nah, kalau kita makan high fiber diet gitu ke dalam saluran cerna, bakteri yang sudah banyak sekali jumlahnya, udah bilangnya banyak gitu ya, itu akan melakukan suatu proses fermentasi, pembusukan. Hasil luaran fermentasi tadi menghasilkan yang baik yang disebut SCFA, food derived metabolite short chain fatty acid, menghasilkan asetat, propionat, dan butirat. Jadi kalau para sahabat ingin tahu bahwa fermentasi dalam saluran cernanya berlangsung baik, periksakan tinjanya, periksakan kadar asetat, propionat, dan butirat dari feses atau dari tinja. Tapi kalau kita makannya daging, terus sosis, burger, terus merupakan karbo yang tinggi, ya roti, semualah makanan yang manis-manis, semua ya, gula refinasi, tepung-tepungan, gitu, makanan olahan, processed food. Nanti yang keluar bukan short chain, bukan rantai pendek asam lemak, tapi ada fermentasi, ada. Yang dihasilkan adalah long chain fatty acid dan phosphatidylcholine derivatif yang akan menimbulkan trombosis, kekentalan dari nanti ya produk dari makanan tadi menghasilkan di usus ke gumpalan-gumpalan. Trombosis itu gumpalan. Jadi kalau ada jalan raya gitu macet gitu, itulah gumpalan-gumpalan yang bisa menempel di pembuluh darah seluruh tubuh, disebut aterosklerosis, oke, dan menimbulkan inflamasi. Sementara kalau kita tadi makan tinggi serat gitu ya, kolaborasi dengan bakteri-bakteri yang ada dalam usus akan menghasilkan short chain fatty acid, yaitu berupa asetat, propionat, dan butirat. Dia akan menghasilkan antiinflamasi, dan dia SCFA ini luar biasa. Si tiga sekawan ini, asetat, propionat, dan butirat, merupakan seperti kalau analogikan bahasa awamnya lem yang dapat membuat rapatnya sel-sel permukaan usus.
Jadi ingat, di bawah usus itu ada apa? Ada pembuluh darah. Pembuluh darah ada apa? Ada sel-sel darah putih, kita tahu leukosit kan, ada neutrofil, ada makrofag, ada eosinofil, banyak hal lah sebut nama. Basofil, monosit, semua ada dalam pembuluh darah yang sel darah putih. Jadi kalau misalnya tight junction, ikatan antara mukosa sel-sel usus tadi jarang-jarang, lemnya kurang, maka makanan yang masuk letup langsung mengenai pembuluh darah. Ingat, pembuluh darah itu selalu beriringan dengan syaraf, ya, pembuluh darah, syaraf, dan getah bening. Jadi apa yang terjadi? Injury. Syaraf di bawah ususnya jadi terpapar makanan pedes sambel gitu ya, atau daging keras gitu ya, gorengan gitu. Akhirnya apa? Rasa syaraf pasti ada sensasi rasa nyeri dong, pain sensation, sehingga rasa nyeri tadi disalurkan dari syaraf vagus sampailah ke otak. Nah, ini yang pertama. Ini ya kita lihat. Tapi kalau kita pilih yang tadi makanan berserat masuk ke dalam, kemudian terjadi fermentasi yang tidak diserap ya serat-serat tadi oleh si bakteri, ini dia caranya. Kemudian dipecahlah tadi makanan dengan enzim tertentu, contohnya dari mulut dari ada enzim amilase, kemudian ini monosakarida, kemudian menjadi pathway ya, jaras-jaras ini akhirnya nanti mereka akan menghasilkan laktat, malat, ya oksaloasetat, succinal, menghasilkan propionat, butirat, dan asetat. Nah begitu. Jadi si bakteri lah yang mengubah serat tadi menjadi zat-zat yang disebut short chain fatty acid. Tadi ya 3 serangkai, tandain ya propionat, butirat, dan asetat. Oke. SCFA ini kemudian memberikan suatu ketenangan kepada si permukaan usus. Mereka membuat suatu ya proses-proses biologi molekular sebagai anti radang ya, meliputi permukaan saluran cerna. Ini sel-sel usus ya. Sehingga ada mucus secretion, ada bergulirnya proses pencernaan makanan dengan baik dan harmonis gitu ya. Sehingga terjadilah proses-proses metabolisme yang tenang kalau kita kaya mengandung SCFA ini di usus halus ya. Nah, ini dia tadi ya, saya lihat di sini kalau kita tadi makan undigested food particle sehingga ini ya, lihat sendiri adanya suatu ketenangan pada gut mukosa. Jadi rapih gitu ya permukaannya, itu nggak ada leaky, nggak ada robek, nggak ada bolong, nggak ada bocor gitu. Sehingga kalau kita pernah bahas topik yang lain ada leaky gut gitu ya. Kenapa? Kalau diperiksa tuh dari feses seseorang itu miskin sekali kadar propionat, butirat, dan asetatnya gitu. Dari tinjanya nggak ada kandungan tersebut. Tapi barangkali tadi kalau diperiksa yang keluar tadi adalah phosphatidylcholine derivat dan long chain fatty acid yang merupakan sesuatu yang tidak baik lah gitu. Nah kemudian ini tadi kita lanjut. Kalau begitu Bunda Meti, apa yang harus kita makan sehingga tadi terciptanya atau tersintesisnya suatu zat short chain fatty acid? Dalam satu penelitian sudah dibuat satu derivatif tipe-tipe resistant starch ya, serat-serat. Ada tipe 1, tipe 2, tipe 3, tipe 4 gitu ya. Ini luar biasa ya tipe-tipenya. Ada sayur yang encapsulated seperti biji-bijian ya, ya bisa makan kacang, bisa makan beras merah, bekatul, kacang merah, apapun yang namanya biji-bijian gitu ya. Kemudian ada jenis yang non-digestible in granular seperti makan pisang, makan raw potato, ya, kentang gitu. Kemudian apalagi ada yang tipe 3, ada yang seperti tipe 4 ya, contohnya adalah starch yang dimodifikasi. Jadi kita mungkin beli maaf gitu ya, kemasan-kemasan yang mengandung serat-serat. Kita pernah lihat lah makanan yang mengandung serat gitu ya, selulus apalah jenisnya ya, tapi yang paling baik adalah tipe 1, tipe 2. Ya oke lah masih bisa di tipe 3 gitu ya, tapi tipe 4 sudah merupakan produk pabrikan. Oke. Kita lihat kenapa kemudian banyak sekali di internet ya, di sosial media banyak sekali orang bilang bahwa ada mood booster, makan ini, makan ini, makan ini ya, si avocado, makan kelapa, makan
blueberry, makan telur, makan coklat, makan biji-bijian, makan semua yang saya tampilkan di layar ini. Sebenarnya mereka semua ini adalah kategori yang berserat gitu ya, yang akan nantinya kalau masuk ke dalam saluran cerna bertemu dengan si kuman baik di saluran cerna menghasilkan siapa? SCFA gitu ya. Dan ini seperti ini ya, kita lihat pandangin lagi seperti ini. Oke, makanan-makanan seperti ini dibuat mood booster. Jadi kalau tidak ada specifically gitu, tidak ada spesifik harus makan ini kamu jadi happy. Coklat makan happy, enggak ada coklat. Misalnya makan pisang aja nggak sanggup beli coklat gitu yang coklat benar-benar gitu ya. Ya makan pisang saja karena Indonesia ya pohon pisang di mana-mana gampang, belakang rumah juga tumbuh sendiri gitu ya. Makan biji nih, makan pistachio, makan tomat gitu ya. Ini luar biasa gitu. Nah, jadi ternyata si 3 serangkai tadi yang merupakan satu kumpulan asetat, propionat, dan butirat SCFA tadi, mereka tadi apa? Menjamin keselarasan junction yang sangat akrab antara sel-sel sel-sel permukaan usus. Sehingga kalau mereka ini rapat, di bawah mereka adalah sel-sel darah putih ini tidak terlalu tersentuh dengan langsung dengan paparan makanan atau metabolisme proses tadi. Sehingga tadi syaraf vagus yang berasal dari otak yang berhubungan langsung ke dalam saluran cerna, vagus nerve ini sistemik tadi, ya akan memberikan pesan-pesan yang normal-normal saja gitu ya, slow saja gitu, smooth saja gitu ya. Nah, tapi sehingga kalau sudah terjadi suatu harmonisasi gitu ya, banyaknya short chain fatty acid, terus kita makan juga yang mengandung tadi triptofan, tadi yang pertama belum udah bahas ya triptofan. Nah, akhirnya terjadi harmonisasi antara kuman baik dan si neurotransmitter yang merupakan brain derived neurotropic factor. Suatu zat-zat yang penting di dalam otak yang bersirkulasi dalam otak itu harmonis. Karena ingat, otak itu adalah kumpulan syaraf pusat, di mana otak merupakan pusat komando ke seluruh sistem tubuh gitu ya, sistem pernapasan, pencernaan, hormonal dan lain-lain. Jadi kalau otak sudah dibanjiri oleh BDNF, Brain Derived Neurotropic Factor, insya Allah fungsi-fungsi metabolisme di sistem tubuh apapun juga harmonis gitu. Jadi si SCFA kita anggap sebagai garda terdepan untuk meliputi si saluran usus ini ya, sehingga syaraf vagus tadi memberikan pesan yang positif terus kepada otak. Nah, SCFA inilah yang akan membuat suatu inflamasi dan juga mencegah anti-inflamasi ya, anti kanker, ya mencegah makan berlebih-lebihan dan juga membuat suatu motilitas pencernaan yang baik, dan juga melalui SCFA ini zat propionat, asetat dan butirat tadi membentuk suatu hormon yang disebut serotonin. Ya, tahu sendiri para sahabat, serotonin adalah satu hormon kebahagiaan yang dihasilkan dari dalam otak, namun ternyata sentralnya bukan dari otak, tapi dari saluran cerna. Kenapa? Karena ternyata kalau sudah kita punya suatu permukaan usus yang sangat rapat-rapat seperti ini, ada suatu zat yang kita sebut di sini ada simbiotik ya, menghasilkan hubungan antara si kuman baik ya dengan beberapa zat-zat makanan tadi, fermentasi tadi, dia akan menghasilkan suatu hemostasis, keseimbangan sinyal. Nah, kemudian tapi kalau tiba-tiba terjadi kerenggangan, ini kan tadi rapat-rapat karena SCFA tadi meliputi permukaan saluran cerna ya. Tapi kalau jarang-jarang seperti ini karena SCFA-nya kurang, maka kuman-kuman yang pasti ada dalam saluran cerna ini sudah nyerang si sel-sel darah putih. Pada darah putih mungkin kebakaran gitu ya, inflamasi, radang. Karena apa? Mereka menyusup ke bawah saluran mukosa dari saluran lapisan atas usus, di bawahnya ada pembuluh darah yang mengandung sel-sel darah putih. Akhirnya itu kenapa bolong? Otomatis secara naluri si makrofag, si garda terdepan sistem imun tadi menyerang. Kalau mereka sudah menyerang, keluar tuh peluru-peluru mereka. Namanya sitokin. Ada interleukin 6, ada TNF-alpha, ada interferon gamma. Udah deh, rame deh semua di sana gitu ya. Radang. Nah, ini yang membuat kita harus tahu ketika kita sudah dalam keadaan healthy state ya, saraf vagus tadi berarti kan ususnya tadi rapat-rapat, maka
Ingat SCFA tadi merupakan suatu hasil dari kolaborasi yang harmonis antara apa yang kita makan dengan si bakteri yang pasti ada dalam saluran cerna. Tapi kalau bakteri saluran cerna dan makanan yang kita makannya tidak harmonis atau bahkan seratnya nggak pernah dimakan, bakterinya juga musnah gara-gara dia sebagai makhluk hidup nggak dikasih makan gitu ya. Akhirnya terjadi alteration, ya perubahan. Terjadilah namanya dysbiosis sehingga apa? Kalau sudah begini terjadi proses radang dari saluran cerna dan dibawa oleh saraf-vagus rasa nyeri, rasa nggak enak, rasa semualah yang nggak nyaman, ya sampai nanti depresi. Kemudian itu SCFA. Tapi SCFA tidak bisa kerja sendiri gitu ya. Hasil fermentasi si serat dengan si kuman nggak bisa kerja sendiri. Kita sebagai manusia harus sadar ternyata serotonin tadi yang merupakan suatu zat neurotransmitter atau hormon dalam otak itu sebenarnya diproduksi di saluran cerna, termasuk GABA gitu ya. GABA adalah satu hormon yang harus kita miliki untuk kita bisa tidur, bisa rileks, bisa kalem gitu ya. Neurotransmitter lah disebut ini. Dan bahan bakunya adalah triptofan. Dan triptofan tadi apa, Bunda Meti? Triptofan adalah asam amino yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dari mulai bayi sampai orang dewasa untuk membentuk protein, enzim, neurotransmitter yang merupakan esensial asam amino. Jadi adalah tubuh tidak dapat memproduksi sendiri. Mutlak you must get it from your diet, dari eksternal, dari luar mulut. Nah, orang-orang yang miskin triptofan, kurang asam amino triptofan, ini yang akan kurang yang namanya serotonin gitu ya. Sementara tadi di slide pertama Bunda Meti, keharmonisan syaraf vagus memberikan impuls syaraf yang baik dari usus ke otak adalah kerjasama dari serotonin, triptofan, dan SCFA. Nah, ingat yang tiga ini. Kalau serotonin sudah terbentuk, hormon dalam saluran cerna sudah dibentuk, maka dia akan menghasilkan melatonin. Melatonin ini akan di-enhance, akan disupport kalau kita istirahat malam, tidur, matikan lampu. Jadi makannya sudah sehat, mengandung triptofan, makannya berserat gitu ya. Dapat terbentuk SCFA, propionat, butirat, asetat, terus malam tidur matikan lampu, insya Allah. Besok pagi bangun tuh psikologisnya tenang. Gitu ya. Jadi serotonin cycle artinya adalah kita tahu bahwa serotonin adalah hormon kebahagiaan dalam otak. Tapi para sahabat harus tahu ya, bahwa tidak sekonyong-konyong otak menghasilkan serotonin. Ternyata Allah itu menitipkan bahan baku serotonin 90%-nya berasal dari perut, dari apa yang kita makan yang disebut triptofan. Sehingga Allah menghamparkan apa di permukaan dunia ini untuk mencukupi kebutuhan manusia, termasuk ya makanan yang Allah siapkan di muka dunia. Triptofan tadi kan mutlak asam amino esensial. Dia akan dikonvertisasi dengan enzim menjadi hidroksitriptofan, kemudian menjadi serotonin, kemudian menjadi N-asetil serotonin dengan bantuan enzim-enzim tertentu ya. Kemudian menjadi melatonin, dan melatonin tahu nggak? Untuk mendukung keluarnya dibentuknya suatu hormon disebut growth hormone, itu hormon pertumbuhan. Hormon menggantikan sel-sel kita yang exhausted, yang sudah tua, yang senescent, sehingga perlu terjadi regenerasi. Nah, jadi ujung itu tadi apa hulunya? Triptofan. Oke. This is tryptophan food. Pandangin nih sekarang. Jadi kalau ada orang gangguan mood, suruh makan telur. Spirulina, makan ikan salmon ya. Minum susu ya, tapi ya kalau bisa susunya yang pasteurisasi aja, jangan yang UHT. Kalau UHT kan bakterinya udah pada habis tuh gitu ya. Terus jangan ditambahin gula-gula refinasi, dikasih pemanis, ya susu murni lah gitu ya. Terus makan biji-bijian, bolehlah makan daging gitu, tapi ya dari ternak yang makan rumput gitu ya. Kemudian dari nasi merah, quinoa ya, dari kacang-kacangan, dari potato, dan dari pisang. Jadi kalau ada orang gangguan mood itu suruh kasih makan pisang. Jadi orang yang suka makan pisang itu orangnya pasti kalem-kalem deh. Ya, jadi makan ubi jalar, potato gitu ya. Jadi kembali ya triptofan tadi ditambah apa lagi biar lebih integratif dan komprehensif gitu ya. Kalau kita stres, elevated stress, kortisol akan meningkat. Oke, itu sudah sunatullah. Karena Allah sudah membuat tadi sistem apa tadi syaraf otonom. Ketika ada ancaman kita harus bergegas untuk melakukan siaga.
bisa dibalance, akan lebih terjadi relaks, kalem kalau kita di tubuh punya triptofan yang cukup. Triptofan ditambah makan asam folat B6, ditambah kalsium, ditambah magnesium, dan ditambah zat besi D3. Maaf, tolong bisa di mute lagi dari host. Halo, gimana ya? Ya, baik. Nah, kalau nanti triptofannya cukup banyak dalam tubuh, maka apa yang terjadi? Ditambah lagi B6. Ya, jadi gini, triptofan mau diubah menjadi serotonin, kita butuh tidak sekonyong-konyong triptofan berubah diri jadi serotonin, tidak. Jadi kalau ada orang, oke, makan si telur, makan semua ini, tapi kita perlu juga makan B6, asam folat, kalsium, magnesium, D3, omega 3 untuk bisa mengubah triptofan menjadi serotonin. Nah, sudah kaya nih serotonin berlimpah dari usus gitu ya, dibawa dari pembuluh darah dari saluran cerna ya tentunya ke seluruh tubuh ya. Pembuluh darah di bawah usus kan membuat terdistribusinya lah si serotonin sampai ke otak. Itu akan bisa merubah jadi melatonin kalau kita tidurnya dimatikan lampu di malam hari dan sehingga menjadi melatonin gitu ya. Dan inilah kolaborasi triptofan dari saluran cerna dari makanan yang mengandung triptofan dengan beberapa vitamin dan mineral gitu ya, menjadi serotonin, kemudian kita tidur, istirahat, itulah yang membuat, maaf ini bukan brain tapi brain protection. Otak, proteksi otak, sehingga menurunkan depresi, cemas, bisa tidur nyenyak, dan juga terjadinya regenerasi sel saraf. Nah, jadi Masya Allah ya. Tapi kalau kita misalnya stres terus, tapi kita nggak bisa membuat, ya tadi kurang makan triptofan gitu ya, nggak tidur, kurang gizi, nggak makan B6, nggak makan segala macam, nggak makan triptofan, makanya brain damaging. Jadi si quinolic acid membuat terjadinya zat increase depresi, cemas dan lain-lain sampai nanti gangguan pada sel ya sampai ke DNA. Si zat quinolic tadi, quinolinic acid karena tadi tidak bisa dikonvert karena kurangnya enzim, kurangnya makanan yang mengandung mineral dan vitamin tadi dan juga kurang dari physical exercise ya. Jadi kalau orang itu makannya sudah sehat tapi nggak pernah bergerak, tidur terus ya, duduk terus itu ya, juga itu bahaya karena nanti ada zat kinorenin tadi yang akan berubah menjadi quinolinic acid sehingga kita perlu physical exercise, minimal berjalan lah gitu ya, berjalan, jangan duduk terus, jangan tidur seharian gitu 24 jam tidur, jangan. Bertumpuknya quinolic acid akan menjadi brain damaging. Jadi kalau ada orang tua kita gitu ya, sudah sepuh di kamar terus, nggak pernah kita suruh untuk bergerak ya, minimal untuk gerak-gerakin kaki, kalau nggak bisa jalan ya minimal exercise tangan ya, bergeraklah sesuatu yang sifatnya physical gerak gitu, exercise ya, itu akan membantu dia mendapatkan itu tadi serotonin gitu ya, mencegah ya tadi brain protection yang melindungi otaknya. Tapi kalau kita biarin tuh orang tua gitu ya di rumah aja nggak pernah bergerak ya, terjadi apa, depresi berkepanjangan, lama-lama penyakit demensia, Alzheimer gitu. Nah, akhirnya disinilah ada satu buku yang udah baca kemarin, Brain Derived Neurotrophic Factor, BDNF, adalah bagaimana pendekatan terapi dalam pendekatan terapi pada syaraf untuk dapat membuat cognitive health, kesehatan pada pikiran. Dan ini yang dibahas, si triptofan, serotonin, dan melatonin gitu ya. Jadi jangan sampai kita berpikir orang depresi hanya semata-mata diberikan obat anti cemas atau dibuat turunan dari tranquilizer. Misalnya ada obat tidur lah, kita kenal ada diazepam gitu ya, ada macam-macam lah gitu ya. Ya jangan gitu ya, karena
Karena apa? Nanti kan zat-zat tersebut sangat tidak baik gitu. Tapi kalau kita berikan orang-orang ya, barangkali ini menjadi satu masukan pada orang gangguan psikologis, gangguan psikiatri, kita perbaiki gitu. Brain derived neurotropic factor, zat-zat tertentu yang sifatnya biologi molekuler, molekul gitu ya, dari kolaborasi makanan yang mengandung triptofan ditambah asupan magnesium, kalsium, B6, folic acid, zat besi, B6, zinc, magnesium, vitamin C ini dan tidur gitu. Kita akan membuat antidepresan dari serotonin sendiri secara natural, secara ya sunatullah, secara alamiah, secara fitrah gitu. Masya Allah gitu ya. Nah, ini yang Bunda harus sampaikan kepada sahabat. Kita mau bahagia, kita mau senang, ternyata ada hubungan dengan isi perut. Karena ternyata serotonin adalah neurotransmitter dalam otak, tapi kamu tidak tahu kan bahwa 90% serotonin itu diproduksi di dalam saluran cerna. Masya Allah. Ini ya suatu missing satu yang mungkin kita lupakan. Oke, hormon bahagia, serotonin, dopamin, oksitosin, gitu ya, endorfin. Ternyata si serotonin itu 90% adalah merupakan diproduksinya dalam saluran cerna. Dan kembali lagi Bunda Meti mengingatkan, siapa serotonin adalah hormon yang harus hulunya kita asup si asam amino triptofan. Ayo pandangin dulu nih bahan-bahan bakunya. Ya, jadi kalau mau gangguan mood, udah deh pandangin makan ini saja dulu. Ya, ditambah tidur, matikan lampu. Nah, ternyata dopamin juga sama, adalah suatu hormon kebahagiaan dari dalam otak, juga 50% diproduksi di dalam saluran cerna. Tapi Bunda nggak terlalu bahas dopamin karena nanti tumpang tindih dan overlapping. Kita bahas serotonin karena dia lebih banyak ya, 90%, dan ada hubungannya serotonin triptofan dengan SCFA. Oke. Jadi untuk apa serotonin kenal sebagai mood stabilizer gitu? Apa fungsinya? Ternyata dia adalah suatu hormon untuk bisa feel good, ya, merasa baik, membuat happy, senyum-senyum gitu ya, aura wajahnya itu menyenangkan gitu, humble. Pokoknya semua yang positif lah gitu ya. Dan dia dapat juga untuk membuat suatu regulate sleep wake cycle. Jadi bisa orang tidur nyenyak di malam hari, siang bangun gitu ya. Serotonin itu Masya Allah. Dan juga bisa membuat ingatan kita menjadi lebih kuat gitu. Jadi mencegah pikun. Nah, ini ya fungsi serotonin tadi. Jadi kembali para sahabat, Bunda kembali ingatkan, serotonin tidak bisa muncul tiba-tiba, dia diproduksi saluran cerna dan kita harus mengasup hulunya, yaitu asam amino esensial yang disebut triptofan. Triptofan adalah suatu makanan yang mengandung serat, ya. Jadi bagaimana Bunda Meti implementasi kita untuk makan supaya dapat triptofan, supaya dapat makanan tadi juga mengandung triptofan sekaligus resistant starch yang kalau masuk ke dalam usus si kuman baiknya happy. Jadi mari kita pandangin. Kita makan sayur yuk, makan buah yuk, makan biji-bijian gitu ya. Inilah food source of dietary fiber yang kalau kita ingin tenang, ingin moodnya bahagia, ingin bisa tidur nyenyak, ingin positive thinking, ayo yuk kita mulai bangun tidur pagi hari. Jangan langsung makan nasi goreng, langsung makan roti. Jadi nanti Bunda akan kaitkan. Tadi kita butuh serat, resistant starch gitu yang tidak bisa dicerna. Jadi penelitian mengatakan bahwa seseorang yang selalu banyak makan animal based diet gitu ya, makannya seperti ini ya, tapi jarang sekali plant based diet gitu ya, seperti kanan ini, nanti apa yang terjadi? Ya tadi terjadinya nanti maaf ini terlompat slide-nya, ini terjadinya miskin SCFA, matinya kuman, karena si kuman baik dalam saluran cerna yang banyak sekali, tadi 150 kali lipat dari gen kita sendiri, dia nggak dapat makanan, musnah. Kalau SCFA nggak terbentuk, kuman baiknya nggak dikasih makan, dia tewas, maka terjadilah junction-junction yang jarang di sini. Sehingga sistem imun jadi kebakaran, ya, akhirnya ada infeksi, ada macam-macamnya poor diet tadi, tingginya si quinolic acid dan quinaric acid sehingga si syaraf tadi memberikan pesan ke atas sehingga terjadi neuroinflamasi, radang pada saluran dari otak sehingga tidak terjalinlah suatu poros BDNF yang baik, maka keluarlah aktivasi
simpatik otonom syaraf, teraktivasilah ACTH dan kortisol. Udah deh blunder. Padahal tadi awalnya kurangnya kita makan serat, kurangnya makan sesuatu yang lebih alami. Ya timbullah ansietas, cemas, pusing, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa kerja, nggak bisa. Apalagi seorang wanita yang harusnya multitasking karena sebagai ibu banyak sekali tugas yang harus dikerjakan. Gara-gara bangun tidur si ibu, si mama langsung makan nasi goreng, langsung bingung karena tadi kurangnya serat, si bakterinya nggak dapat makan, SCFA nggak terbentuk, ya. SCFA membuat jarangnya antara sel-sel mukosa usus sehingga sel-sel darah putih di bawah usus terpapar suatu benda yang kita makan, menimbulkan suatu inflamasi atau radang. Ya sudah, saraf memberikan pesan karena yang bertumpuk adalah quinolic acid dan quinurenic acid. Oke. Nah, jadi gut dysbiosis atau gut symbiosis, kita mau pilih mana? Kalau ternyata tadi saluran usus kita jarang-jarang seperti ini ya, ada junction yang jarang gitu. Jadi akhirnya si makanan yang masuk tadi ya, mau makan apa tadi ya, seblak masuk pluk gitu ya, kena deh sama bawahnya apa? Pembuluh darah. Ada syaraf, vagus, dan ada pembuluh darah yang mengandung sel darah putih. Akhirnya makrofag, sel mas, ya, eosinofil, ini limfosit mengeluarkan peluru-peluru mereka. Ya, mereka punya suatu senjata untuk membekuk sesuatu benda yang dianggap tidak fitrah atau benda asing. Timbullah sitokin. Kalau pernah tahu ya, COVID menimbulkan badai sitokin, gitu, badai radang gitu ya, kalau bilang itu kayak badai gitu ya, tornado ya, keluar itu dalam tubuh, dia otomatis keluar di dalam pembuluh darah itu TGF, TNF alfa, interferon gamma, interleukin 1 beta, interleukin 12, interleukin macam-macam segala macam, sehingga membuat radang saluran cerna, GI disorder, dan gampang nyeri ya, gampang sekali disusupi sel-sel ususnya oleh bakteri-bakteri yang tidak baik karena ya, mereka jarang-jarang gitu, akan memberikan suatu jaras yang tidak baik dari saluran cerna kepada syaraf otak, syaraf vagus tadi. Tapi kalau kita tadi rapat-rapat mikrobiotanya yang membuat SCFA-nya optimal, maka terjadi sitokin-sitokin yang tidak terlalu ramai seperti yang sebelah kanan. Nah, jadi disinilah Bunda Meti mau mengatakan bahwa ketika kita sudah sadar di dalam usus kita ada pH 6 sampai 7, itulah yang membuat kita itu bisa menjamin keberadaan si kuman baik yang sampai tadi ya 10 pangkat 12 tadi ya. Masya Allah 10 pangkat 12, 10 pangkat 11 koloni unit. Nah, jadi ini yang harus kita jaga. Jadi berilah mereka makan. Mereka nggak minta macam-macam kok. Mereka minta tadi cuma apa? Ya tadi makanan berserat gitu ya. Jadi mudah sekali. Dan juga makanan yang mengandung triptofan agar bisa dibentuk serotonin tadi ya. Nah, itu hanya faktor makanan. Nah, kemudian ada lagi yang Bunda Meti juga harus sampaikan, tidak the one and only hanya food gitu ya. Ternyata kuman-kuman baik itu akan terjaga keseimbangannya dalam saluran cerna kita kalau kita ya diturunkan dari orang tua kita habitnya. Kalau kita olahraga, cara kita bersalin dan menyusui juga. Bagaimana kalau sakit kita, apakah selalu habitnya makan obat, itu juga bikin musnah tuh. Keputihan, antibiotik. Sakit batuk, antibiotik. Oke, boleh secara akut, ya 3-5 hari selesai. Setelah itu jangan berubah. Makan serat, makan yang bergizi gitu ya, agar kuman baik ter-maintenance gitu ya. Nah, jadi inilah yang Bunda Meti akhirnya mau sampaikan bahwa dari otak sampai ke saluran cerna ada suatu hubungan yang luar biasa sampai energi, keseimbangan energi ya, sampai nanti mengatur nafsu makan, emosional dan mood, stres psikologis kita, sampai memori kita, sampai sensasi nyeri kita, itu tidak bisa dilepaskan dari bantuan si mikroba baik. Dan karena adanya hormon-hormon ketenangan yang dihasilkan tadi, salah satunya adalah si serotonin ya. Dan minimalnya sitokin ya, zat radang tadi, dan juga kalau sudah semuanya seimbang, harmonis, dari kumannya terjaga, gut mukosa, dari sel-sel permukaan ususnya rapat-rapat, maka sistem imunnya tenang gitu. Maka terjadilah suatu aksis dari otak, dari usus harmonis. Sehingga nanti syaraf otonom neuronnya tidak didominasi oleh syaraf otonom yang sifatnya hanya simpatis.
Karena kalau simpatis saja teraktivasi, maka yang banjir di tubuh kita adalah kortisol, kortisol, dan kortisol. Nanti kalau kortisolnya terus tinggi, apa yang terjadi? Resistensi insulin. Apalagi yang terjadi kalau resistensi insulin terjadi? Peningkatan gula darah. Bisa beresiko menjadi penyakit diabetes mellitus. Selain itu resistensi insulin bisa terjadi apa? Jadinya pada wanita penyakit gangguan hormonal, contohnya PCOS. Apalagi yang terjadi? Obesitas. Waduh, macam-macam deh. Padahal gara-gara kurang serat. Oke, jadi topik hari ini tentang bagaimana makanan bisa menjadi pengatur mood kita. Iya banget jawabannya. Ya, jadi dua ekor tikus tadi sudah diriset sejak tahun 2004. Perut yang dikosongkan tanpa kuman dan tanpa makanan, sementara perut yang ada kumannya lah secara fitrah gitu ya, dan makanan yang berserat itu ternyata ketika menghadapi suatu ancaman stres, si tikus yang mempunyai kuman baik dan juga makanan yang tadi yang sehat, dia hormon kortisolnya rendah dibandingkan orang-orang atau si tikus yang tadi perutnya bersih, clean, tanpa kuman. Sehingga sekarang present discovery, teori terbaru, terjadinya chronic stress kalau dulu diterapi dengan obat penenang, psikoterapi, ya, the one only psikoterapi, obat-obatan yang sifatnya tranquilizer penenang gitu ya. Tapi sekarang ternyata kalau untuk menenangkan stres kronis, hindari antibiotik, hindarilah makanan yang tidak sehat, hindarilah unhealthy lifestyle, tapi pilihlah healthy diet, psikobiotik artinya keselarasan antara tadi ya, makan serat, mengandung si triptofan, mempertahankan jumlah kuman baik di saluran cerna dengan makan serat atau prebiotik ya. Atau sekarang ini ada fekal transplantasi, fekal mikrobiota transplantasi. Tapi ini tidak Bunda anut karena yang tidak baik karena berobat dengan sesuatu najis. Jadi di barat kalau ada orang yang secara fesesnya itu sudah ekstrim, tidak punya lagi propionat, asetat sama butirat, itu ditransplantasi feses yang mengandung SCFA tadi dari orang yang baik gitu ya, saluran cernanya sehat, itu dimasukin gitu, ditransfer. Nauzubillah. Ya itu saking ekstrimnya orang-orang yang sudah sangat tidak punya kuman gitu ya dan tidak sadar gitu ya. Jangan sampai diterapi pakai feses, pakai tinja ya. Dari atas saja gitu kita melakukan pengobatan atau terapi yang lebih baiklah secara agama kita tidak membolehkan berterapi dengan yang najis gitu. Oke, jadi kesimpulannya marilah sama-sama kita menjaga kuman baik di saluran cerna dengan lifestyle kita, makan kita, mencegah infeksi ya. Jangan gunakan antibiotik terus-terusan. Memang genetik tidak bisa kita pungkiri karena orang tua yang punya habit tidak baik pasti nantinya akan memberikan kuman baik yang sedikit kepada anaknya. Ya, ibu-ibu hamil yang tidak makan serat otomatis dari ibu yang suka makan serat saat hamil akan berbeda jumlah kuman baik dalam usus sang bayi gitu pas terlahir. Dan usia, semakin tua usia seseorang, maka memang musnah juga si kuman baik itu dalam ususnya, dalam saluran cernanya ya. Dan lingkungan juga mempengaruhi, geografi, iklim, cuaca, altitude juga mempengaruhi dari si kuman baik. Nah, sehingga kalau misalnya saya baca dari ini mitra kita dari Kalif gitu ya, mental tempe gitu ya. Jangan sampai mental tempe. Iya benar. Kalau tempenya digoreng begini ya jangan. Kenapa? Karena tadi kalau makanannya terlalu diolah berlebih-lebihan, digoreng, proses food, ya ini akan menimbulkan terjadinya kita jauh dari makanan seperti ini, gitu ya. Nah, jadi inilah yang kita harus sadari bahwa makanan-makanan yang disukai oleh Rasulullah luar biasa menjadi suatu hasanah yang kita teladani karena dalam satu hadis sahih Rasulullah SAW berkata, makanlah ini kurma, kemudian mengambil hidangan dan kemudian pergi. Jadi sebelum makan makanan pokok, waktu itu disuguhkan daging, itu Rasulullah memilih kurma dulu. Jadi makan resistant starch dulu. Ya, Masya Allah. Dan dari Imam An-Nawawi menjelaskan hadis ini dalilnya dianjurkan untuk mendahulukan makan buah, baru kemudian makanan pokok lainnya. Dan sebaik-baiknya lauk adalah cuka. Cuka di sini bukan berarti air cuka ya. Oke, asam asetat adalah bagian dari cuka gitu ya. Tapi propionat, butirat juga bisa kita hasilkan dari kolaborasi makan serat dan ada dari fermentasi yang dilakukan si kuman-kuman baik dalam saluran cerna kita. Ya, jadi marilah kita, we have to first start with a healthy gut.
Kalau kita ingin tenangkan otak kita, psikologis kita, mari kita mulai first start-nya dengan healthy gut dulu. Baru nanti kita akan memperoleh yang namanya healthy brain. Karena ingat, serotonin tidak sekonyong-konyong ada, 90%-nya diperoleh dari sistem saluran cerna, dan serotonin berasal dari triptofan. Triptofan berasal dari makanan-makanan yang tinggi serat. Baiklah, demikian yang Bunda Meti bisa sampaikan. Mungkin cukup singkat, padat, dan bisa mencerahkan para sahabat. Dan jadi sekarang kalau ada yang bilang makan coklat, makan pisang, makan ini, iya, apapun. Karena Bunda Meti ingin mengajarkan kita nggak boleh kultus sesuatu. Nanti bilang makan coklat biar meningkatkan serotonin, endorfin, akhirnya ketinggian dari lemak, akhirnya gemuk. Jadi makan apa saja. Yang penting begitu mata terbuka pagi hari, ingat, makan serat. Kalau perlu dipilih, apa ya tryptophan food tadi? Makan rebus ubi, makan pisang, makan kurma, insya Allah. Demikian yang bisa Bunda sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakillah khair Bunda, paparan materinya sangat ini ya, sangat padat sekali. Bunda tadi membahas banyak hal terkait dengan apa yang kita konsumsi, lalu bagaimana efeknya ya ke tubuh kita sampai dengan pada kondisi psikis kita tentunya gitu ya. Nah, di sini sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk ya Bunda ya. Seperti biasa nih, Bunda mau sapu bersih atau bagaimana Bun? Oke, baik. Bunda bisa baca pertanyaannya baca. Bunda? Terbaca? Bisa. Oke. Jadi kita akan bahas satu-satu ya. Iya. Tidak terlalu. Bentar ya. Baik Bunda. Sebentar. Banyak sekali mau. Sebentar. Tadi di benak ke bawah. Masalah belum ke rekaman. Oke, bisa nanti direkam, di-share. Bunda mau bertanya, semasa ini terus berusaha memperbaiki pola makan, namun belakangan lutut kanan terasa sakit. Kadang-kadang mengapa ya Bunda? Oh, lutut. Ya, kadang-kadang ya para peserta bertanya yang bukan topik, tapi nggak apa-apa lah, gitu ya. Masalah lutut ini ya, hari ini nggak bahas lutut ya, cuman... Kita pernah bahas Bunda dengan terkait dengan osteoporosis gitu, ada pembahasan terkait itu. Iya, mungkin bisa dilihat lagi. Nanti silakan dilihat di YouTube. Betul. Karena bisa jadi lututnya sendinya kurang synovial fluid ya, jadi ada satu pelumas yang kurang, adanya radang, kemudian adanya disproporsi antara berat badan yang BMI-nya berlebih sehingga lutut menopang tubuh menjadi keberatan gitu ya, dan kemudian kurang makanan yang mengandung enzim sehingga terjadi radang ya, banyak. Jadi masalah lutut nanti di topik yang lain kita bisa dibuka klik di YouTube Halilah yang selain ini. Bunda kalau nanya nih 100% dikasih dark coklat ditambah madu, nggak mampu Bun? Ya, tapi kan Bunda sudah bilang kalau coklat saja bukan the one and only solusi, terus anak-anak dikasih coklat terus dark coklat ataupun bubuk coklat. Tidak begitu. Boleh hari ini dark coklat tambah madu, alhamdulillah. Besok Anda dikasih ubi rebus, besok dikasih pisang, besok dikasih telur gitu. Karena apa? Coklat saja tidak akan bisa terus memaintenance serat gitu, karena kan kita butuh yang lain tadi ya. Tadi coba dilihat lagi dan nanti slide-nya dibagi atau dilihat lagi mundur video ini. Tadi ada Bunda agak lama ya menampilkan tryptophan food tadi. Jadi boleh diselang-seling karena sesuatu yang itu saja sifatnya akan berlebihan dan itu tidak boleh. Oke? Nah, kemudian Bunda mau nanya prebiotik bentar ya. Bismillah Bunda, kalau konsumsi probiotik apakah membantu? Ya, membantu gitu. Tapi kan begini, bagi orang yang membeli probiotik sudah jadi,
harus cerdas. Nanti probiotiknya yogurt gitu, ditambah gula gitu ya, ditambah gula rafinasi gitu, ditambah esen-esen rasa buah-buahan yang barangkali ya bahan aditif yang tidak alami. Yang mau didapat sih kuman baik, tapi dapat malah gula. Akhirnya kita tinggi gulanya, kemudian dapat tambahan zat aditif, pengawetnya dan lain-lain. Mana lebih bagus, makan probiotik yang udah jadi atau makan pisang atau makan kurma? Coba Bunda sekarang membawa analoginya seperti ini. Kuman kita taruhlah jumlahnya 100 triliun ya dalam saluran cerna, kurang lebih lah seperti itu, 10 pangkat 12. Nah, kemudian kalaulah makhluk tadi itu terus dikasih probiotik, oke, termaintenance gitu. Tapi ketika mereka sudah banyak nih, jadi 100 triliun gitu. Tapi nggak pernah mereka dikasih makan. Banyak serdadunya nih anggota Polri berjaga itu, 100 orang. Banyak, tambahin lagi pasukan 200 orang. Nggak dikasih makan. Kira-kira serdarunya mati nggak? Mati. Jadi mau makan probiotik setiap hari, oke, yang banyak uang silahkan maintenance seumur hidup makan probiotik. Tapi nggak pernah memberi mereka makan. Nggak pernah kasih probiotik buat mereka. Mati nggak serdadu yang sudah 1000 triliun? Mati. Paham ya analoginya? Jadi Bunda bukan mengapriori produk-produk yang dari pabrikan probiotik. Silahkan kalau kita punya ekonomi yang di atas rata-rata. Tapi alangkah indahnya kalau kita memang memulai makanan yang Allah hamparkan. Tadi bangun pagi makan kurma, makan pisang. Ya, insya Allah. Karena si probiotik merupakan kuman dalam saluran cerna yang butuh makanan. Dan probiotik saja tanpa serat mustahil bisa dibentuk apa tadi? SCFA. SCFA, short chain fatty acid, mutlak perlu serat dan juga bantuan triptofan. Paham di sini? Jadi jangan sampai berpikir makan probiotik udah sehat yang beli di supermarket, tidak. Karena butuh apa? Resistant starch. Kalau makan probiotik terus, kira-kira punya serat nggak? Enggak. Ya, jadi paham di sini, jangan sampai kita hanya menjadi target sasaran pasar. Ya, oke, probiotik bagus, akhirnya makan probiotik seumur hidup. Lupa bahwa resistant starch lah kolaborasi dengan si probiotik menghasilkan siapa? Short chain fatty acid yang meliputi permukaan usus kita. Paham ya di sini para sahabat, seperti the one and only. Oke, baik, lanjut. Berikutnya ada yang bertanya, ayah saya ada penyumbatan darah ke jantung, sudah 3 kali pasang ring, hanya duduk di kamar saja, menyalakan AC, hanya main game di HP. Sering jantungnya nyeri. Ya, hati-hati. Tadi Bunda sudah sampaikan, kalau kita hanya tidak pernah bergerak, nanti apa yang terjadi? Quinolic acid akan bertumpuk. Quinolic acid akan bertumpuk, tadi apa terjadi? Aterosklerosis, trombosis. Otomatis apa yang kita makan akan mudah sekali berkumpal. Diserap oleh pembuluh darah, terjadi penempelan di pembuluh darah menjadi aterosklerosis. Jadi ya sarannya adalah pelan-pelan merayu ayah, ajak berjemur. Kalau misalnya ayah di kamar saja, ajak jalan-jalan deh, naik mobil akhir pekan gitu, keliling-keliling kota, nanti sambil bawa jagung rebus gitu makan ubi rebus gitu ya, ajak ayah jalan sebentar. Begitulah seorang anak, insya Allah kan sudah tahu nih tadi jalur-jalurnya kenapa terjadi trombosis, kan tadi long chain fatty acid yang terbentuk, hati-hati. Tapi kita kan perlu tadi apa? Short chain fatty acid ya. Jadi ayah marah barangkali tadi triptofannya kurang sehingga serotoninnya kurang, sehingga brain derived neurotropic factornya kurang. Apa yang terjadi? Ya kalau otaknya kurang dari hormon kebahagiaan, yang ada cuma cemas, depresi, ansietas, dan mood-mood yang kurang baik. Oke, baik. Masya Allah pembahasannya menarik. Izin bertanya, berapa persen pengaruh makanan emosi dibandingkan dengan faktor gen keturunan yang berasal dari keluarga? Apakah dengan mengganti pola makan dapat sembuh? Ya, barangkali ini bisa harus melakukan penelitian, karena memang untuk melakukan berapa persen, kita bisa menjadikan asumsi bahwa serotonin yang merupakan suatu neurotransmitter, pesan yang akan memberikan, ya pesan-pesan terjadinya komunikasi lah dalam otak ya, brain communicated antar neuron itu, serotonin dibentuk 90% dari saluran cerna. Di sini kalau bisa dibilang luar biasa.
faktornya 90%. Nah, jadi kalau mau signifikan tahu, ya silahkan diteliti. Kalau kita seorang yang bergerak di bidang akademisi, ya demikian jawabannya. Bunda Meti nggak bisa menjawab secara pasti gitu ya. Kalau bagaimana mengganti pola makan? Iya banget. Lihat deh orang-orang yang vegetarian, banyak kan kalem ya. Maaf Bunda bukan mengapriori orang yang hobinya makan daging saja. Pasti lebih, maaf, syahwatnya berlebih-lebihan, emosinya meledak-ledak, pengennya ngamuk aja. Ya tadi, kurangnya apa? Zat serotonin di dalam otak. Serotonin adalah dari triptofan. Triptofan dari makanan asam amino esensial yang berserat. Jadi silakan, benar sekali. Apakah dengan mengganti pola makan dapat signifikan? Ya jelas, hari ini saya membahas ini secara signifikan teori ilmiah, bukan kata Bunda Meti ya. Tadi sudah dikatakan tadi, dari awal, tikus tadi diganti, dikosongin aja perutnya tanpa probiotik, tanpa makanan dalam perutnya aja, udah ketakutan gitu ya. Oke, tips bagi anak menolak sayuran secara sudah dibahas masalah anak-anak menolak sayuran, ini memang harus banyak tekniknya, Bu. Jadi ya pertama merayu anak dengan menghias barangkali dekorasi piring menjadi lebih menarik gitu ya. Beberapa kajian saya pernah menyampaikan ada piring-piring yang dibuat nanti ada berasnya, nanti dikasih telurnya, dikasih sayur-sayuran, dihias-hias sehingga dia menarik ya. Dan jadi memang ya susah sih Bunda ya. Tapi kan secara epigenetika saya sudah pernah sering mengatakan bahwa apa yang pernah kita makan saat kita hamil akan dimemori oleh anak kita ketika lahir. Jadi penelitian ini sangat valid ketika seorang ibu hamil suka makan sayur dan buah, anaknya suka sekali. Bahkan penelitian saya sendiri yang akan dipublikasi, beberapa pasien bahkan sudah ribuan ibu-ibu yang gemar makan sayur saat hamil, anaknya ketika MPASI doyan sekali makan buncis rebus, kentang rebus, wortel rebus demi Allah. Tapi ibu-ibu yang jarang sekali makan sayur ketika hamil, anaknya tidak termemori secara epigenetika untuk bisa makan sayur. Jadi kalau sudah terjadi seperti ini, bagaimana? Multivitamin, silahkan. Buat jus tanpa gula, silahkan. Ya, rayu anak dengan mendekorasi piringnya, insya Allah. Ya, demikian jawabannya. Bertanya, anak saya suka makan pisang umur 5 tahun. Oke, 19. Baby 13 kilo, 8 tahun, 19 kilo, pernah terapis, mereka banyak makan daging merah, ikan laut, daging, sapi atau kambing. Kalau saya, apapun saran dari nutrition, ya silakan. Tapi yang paling ideal, Kementerian Kesehatan RI sudah buat satu pola piring Kementerian RI. Setengahnya isinya sayur dan buah, seperempatnya daging atau protein hewani ya, ikan, telur, daging, seperempatnya adalah karbohidrat yang berserat. Nah, jadi kalau demikian Bu, kalau hanya terus makan daging merah, ikan laut dan kambing tanpa makan buah, tanpa makan sayur, kan sudah di awal Bunda Meti berulang kali, tidak akan terbentuk SCFA kalau tidak ada serat. Paham ya di sini? Jadi kalau anak kita makan daging saja, kira-kira bisa nggak terbentuk SCFA? Nanti ujung-ujungnya ususnya jadi leaky gut, usus bocor Bunda. Ya, di sini hari ini Bunda Meti untuk meluruskan saja, untuk mengingatkan proses secara biologi molekuler tanpa serat tidak bisa terbentuk kolaborasi si kuman baik membentuk fermentasi menjadi SCFA, propionat, butirat, dan asetat. Oke, baik. Bunda senang sekali saya bisa belajar sebagai dokter. Amin. Saya ingin bertanya Bunda, mengkonsumsi makanan organik, grass fed, pasteurisasi adalah solusi yang paling tidak kita usahakan agar kita tetap yang paling tidak yang kita usahakan. Ya benar sekali. Kalau ibu sudah dapat nanti susunya dari sapi yang grass fed, makan daging dari grass fed, makannya biji-bijian, makanan yang organik, ya Masya Allah. Semoga Allah melimpahkan kemudahan bagi ibu untuk dapat mempertahankan istiqomah untuk makanan seperti ini di keluarga ibu mas sendiri ya. Oke, lanjut. Apakah serat pada biji-bijian kadarnya sama jika dibuat menjadi bentuk susu seperti susu kedelai? Karena saya suka susu kedelai tapi jarang makan kacang-kacangan. Seseorang yang suka susu kedelai, hati-hati Bunda, apalagi masih usianya belum menopause, terjadinya estrogen dominan karena kita makan isoflavon terlalu berlebih-lebihan dari turunan kedelai.
Jadi tidak boleh sesuatu yang itu saja. Hari ini susu kedelai, besok susu almond, besok susu kacang mete, besoknya susu kacang merah, besoknya susu kacang tanah, besoknya air kacang. Boleh, jadi saya tidak menganjurkan makanan yang itu saja. Ingat, estrogen dominan berasal dari turunan kedelai. Dan tentunya beda makan yang dikunyah dengan makanan yang diminum. Yang diminum pasti seratnya sudah tidak ada. Ya, ya oke, makan jus sama makanan yang dikunyah, mana lebih lumat? Ya tentunya yang di jus, akhirnya kurang serat. Bunda, apakah ada susu formula yang bisa mengimbangi gut mikrobiomnya dan oke, kemudian saya sebenarnya bukan ahli gizi untuk anak-anak karena saya takut kapasitas saya sebagai dokter yang bergerak di bidang biologi sel dan dokter kandungan tidak mampu menjawab apakah susu untuk anak-anak ada yang mengandung probiotik, Allahu alam. Tapi biasanya sekarang susu-susu yang sudah ya harganya juga sudah lumayan, sudah ada tambahan probiotiknya. Silakan saja. Bunda nanti tidak bisa memberikan mereknya apa, Bunda bisa membaca apakah mengandung GOS misalnya ya atau FOS, silahkan. Itu ada fructooligosaccharides, itu merupakan tambahan ya. Jadi ada satu zat-zat yang memberi makan atau serat ya, prebiotik untuk membantu mikrobiota dalam saluran cerna anak kita membentuk kolaborasi fermentasi yang baik gitu ya. Apakah yang minum raw milk? Ya raw milk ibu bisa kasih kacang susu almond, susu raw milk, ya silahkan saja Bu, masalah. Tapi bukan berarti harus minum susu kok Bu. Ibu mau dapat kalsium, ya tidak harus dari susu kok gitu ya. Oke susu, tapi kita jangan sampai anak hanya dikasih susu tapi nggak dikasih makan gitu ya. Anak sudah 6 bulan ke atas susu oke, tapi tetap harus ada MPASI. Menu 4 bintang dari kedokteran anak, kita dokter anak Indonesia juga sudah dapat mencukupi kebutuhan gizi karena kita itu tidak hanya butuh satu saja. Kita berpikir anak mau tinggi kalsium, oh no tidak itu saja. Kita butuh vitamin D, kita butuh vitamin asam folat, kita butuh vitamin B1, B2, B3, B4, B5, B6, B12, B9, banyak sekali gitu ya. Jadi makan apa saja yang halal dan thayyib dan berasal dari bumi dan tidak berlebih-lebihan. Jadi dikolaborasikan tidak hanya susu. Karena apa? Anak harus diajarin mengunyah. Karena ada satu enzim-enzim yang didapat dari proses mengunyah. Yang disebut amilase, petialin. Ingat, tanpa enzim metabolisme tidak berlangsung. Terbayang kalau makanan cuma ditelan, tidak melalui proses yang dari mulut, enzimnya kurang. Enzim adalah suatu senyawa sebagai katalisator, mempercepat proses metabolisme. Demikian jawabannya. Maaf Bu, mau bertanya, anak saya terkena TB sudah 3 bulan berobat, saya kasih juga probiotik, apakah dapat membantu? Iya, baik. Benar sekali Bu, jadi kasih anaknya probiotik. Alhamdulillah, jalani obat penggunaan obat TB-nya selama 6 bulan. Oke, apa lagi nih ya? Selamat pagi Bunda, mau bertanya, dalam feses ditemukan sisa karbo lemak atau sisa makanan utuh. Bagaimana kaitan dengan pencernaan? Ya, kadang-kadang resisten starch-nya ya bisa aja keluar kulit dari makan kentang, keluar kulit kentang, makan singkong, keluar singkong. Nggak apa-apa, kan memang mereka disebut resisten starch, nggak bisa dicerna. Ya nggak apa-apa Bu. Tapi kalau ada fesesnya berlemak-lemak, nah ini yang harus dikhawatirkan. Karena lemak ini jangan sampai kita menderita yang namanya steatore. Jadi feses yang berlemak, karena nanti ada gangguan dari metabolisme di liver. Ya, jadi kalau tadi serat, karbo yang tidak dicerna keluar lagi gitu, nggak apa-apa. Tapi kalau lemak yang keluar, Ibu coba periksa fungsi liver ya, dan juga bisa USG apakah menderita fatty liver ya. Demikian jawabannya. Bagaimana perbaikannya? Dari awal sampai akhir tadi ikuti kajian saya. Ubah pola makannya. Bangun tidur makan apa tadi? Mengandung tryptophan food, makan serat, makan yang disukai oleh Rasulullah, baru nanti siang hari setelah kita makan serat, setelah proses fermentasi dalam usus berlangsung baik, setelah terbentuknya enzim dari proses pengunyahan pagi hari dengan makan sayur, buah, dan biji, mau makan siang nasi pakai daging ya silahkan ya. Karena Bunda Meti memberikan kajian ini bukan berarti mengkultus makan ini saja untuk hidup sehat, tidak. Tidurnya cukup, olahraganya cukup, rutinkan puasa sunnah.
kita menganut namanya paham integratif. Jadi bukan hanya makan sehat saja. Begitu ya Bu, kalau kita ingin merasa sehat, untuk mencapai kesehatan yang optimal. Assalamualaikum Bunda, saya agak stres jika disuruh makan, karena setiap kali makan seringkali saya rasa mules. Kenapa ya Bun? Nah, terjadi metabolisme yang sangat cepat, perutnya mules, terlalu cepat metabolisme, coba periksakan tiroid. Ya, cemas yang berlebih-lebihan, takut fungsi tiroidnya berlebih, karena orang-orang yang sering makan terus buang air besar, sering periksakan fungsi tiroid ya. T3, T4, TSH. Jadi itu yang pertama untuk meng-screening apakah kita ada gangguan metabolisme karena hipertiroid. Ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, orang-orang yang sering diare adanya kurang enzim atau adanya intoleransi laktosa. Jadi kuman baik kita kurang dalam saluran cerna. Jadi Ibu coba diubahlah pola makan yang tadi sudah disampaikan, makan yang tinggi serat ya. Selain kita untuk screening tiroid. Bunda, kalau keringat berlebihan di kepala, apakah dari makanan straight, keringat sampai mata tarik putih? Tadi keringat juga berlebihan, bisa karena psikologis, takut, ya. Kemudian dari faktor hormon hipertiroid. Jadi menjadi seseorang untuk menentukan penyakit, memang kita harus melalui satu banyaklah anamnesis pasien. Ya ilmu kedokteran nggak bisa dipelajari dalam 1-2 jam ya. Jadi ada baiknya kalau sudah seperti ini, tenangkan diri dulu, cari penenangan diri. Kalau kita nggak dapat dari makanan, ya mengingat Allah, cari Quran gitu ya. Selain makanan tentunya. Setelah itu periksa tiroidnya Bu. Kalau semuanya normal, alhamdulillah, manajemen stres ada 2 pendekatan, bisa dengan spiritualitas, bisa dengan cara makan yang diubah, dan juga dengan istirahat yang cukup malam hari sehingga ibu mendapatkan kadar melatonin yang juga dapat merelaksasi tubuh. Oke, baik berikutnya. Assalamualaikum Dok, konsumsi sufor memperburuk kondisi pencernaan anak hingga mempengaruhi nafsu makan. Iya, benar Bu. Jadi jangan hanya bergantung pada susu formula saja anak diberi makan. Kan tadi sudah dikatakan Bu, kalau Ibu mau kasih yang susunya susu dari raw milk gitu ya, atau susu pasteurisasi pada anak. Ya tentunya di atas 2 tahun ya Bu. Kalau masih di bawah 2 tahun ya ikuti saja susu-susu yang sudah diteliti secara ilmiah ya, ada susu-susu yang direkomendasi oleh dokter anak Indonesia, oleh WHO. Saya nggak sebut mereknya, tapi mungkin nanti setelah di kajian saya bisa sebutkan. Tapi kalau udah 2 tahun, Bu, ya anak setahun aja sudah, anak harus makan wajib yang dikunyah, itu makanan pokok. Ya. Oke Dok, saya berusaha untuk puasa teratur, berusaha makan sehat, kesehatan mental sangat penting untuk saya. Bagaimana kita menanggapi positif ke lingkungan sekitar, di mana seringkali lingkungan sekitar pemicu ketidaksehatan mental kita. Lingkungan kita, misalnya kita berada di orang-orang yang belum hidup sehat, orang-orang yang tidak sering berpuasa, orang-orang yang suka bergunjing. Kalau kita ingat Rasulullah bagaimana hidup di zaman jahiliyah, beliau berusaha untuk menyiarkan kebaikan di sekelilingnya. Berarti ini adalah medan jihad Ibu. Jangan pusing Bu, Ibu malah harus bersemangat. Aku harus mencontohkan apa yang sudah baik yang aku lakukan saat ini agar orang lain terinspirasi dari apa yang aku perbuat. Jadi Ibu nggak usah terpengaruh deh dari luar, insya Allah. Cara menyiasatinya demikian ya Bu. Kalau kita berada di tempat yang barangkali kita menjadi orang yang berbeda dari orang lainnya, kita berusaha menjadi agen perubahan untuk mereka saja. Apa yang menjadi pengaruh negatif dari mereka, kita tidak usah masukkan untuk menjadi pikiran buat kita. Oke. Berikut konsumsi green smoothies, jus Bunda. Apakah sayur sebaiknya dikonsumsi mentah atau dimasak? Ya, green smoothies bagus. Kalau Bunda Neti, sayur dan buah cuci bersih, kemudian direndam dengan air rendaman habatus sauda, mencelating logam berat, khawatir ada sayurnya tersemprot pestisida. Nah, jadi kalau saya pribadi sayurnya tidak mau mentah, saya pasti rendam dengan air panas mendidih, tapi tidak dimasak ya. Kalau mau buat green smoothies, contohnya mau memasak bayam, ya cuci bayamnya bersih-bersih, rendam dalam habatus sauda biji 1 sendok makan dalam 1 liter air, diamkan 30 menit, lalu kemudian disiram air panas sampai sedikit layu, baru dijus ya. Demikian tipsnya. Kalau direbus ya tadi tidak mendapatkan zat-zat. Kalau dimasak direbus ya silakan aja kalau menjadi lauk. Maksudnya mau dibuat jadi jus kan. Tapi ya kalau direbus juga, dikunyah juga tidak masalah kok Bu.
Jadi sayur pecel, gado-gado ya. Bagaimana yang memulai hidup sehat sederhana bagi pemula sekeluarga dan caranya. Nah, nanti bisa ikut kajian saya cara mendetoksifikasi dari zat-zat xenobiotik, Bu. Ada di kajian-kajian kami. Nanti bisa di-share, ada di kajian saya di beberapa masjid tentang detoksifikasi atau detoksifikasi pada bulan Ramadan. Silahkan Bu diikutin. Karena untuk membahasnya hari ini barangkali tidak menuntut waktunya ya Bu, karena memang kita harus menguatkan proses pengeluaran toksin melalui proses cleansing yang kata Ibu tadi ya, proses eliminasi, ada kulit, ada pernafasan, ada saluran ginjal, ada liver gitu ya, ada kelenjar getah bening. Ini juga kita harus support mereka fungsinya dengan cara beberapa yang di kajian-kajian sebelumnya saya pernah sudah sampaikan. Baik, Bunda, kalau sedang hamil kan tidak boleh makan makanan yang belum matang. Ya direbus saja, Bu, nggak apa-apa. Makan buahnya kan tidak harus direbus kalau buah. Pisang kan nggak mungkin harus direbus. Makan aja pisang, makan aja alpukat, makan kurma. Dapat gizi. Sayurnya kalau mau makan sayur bayam direbus, masak sayur ya capcay, tidak harus ditumis berlebih-lebihan, tapi ya ditumis sebentar dengan minyak nabati, kemudian ditambah air dengan bumbu-bumbu dengan rempah-rempah, sudah dapat gizinya. Assalamualaikum Bunda, mau tanya kalau yang tinggi serat selain dari sayur, apa kalau kurang suka sayur gimana? Ya harus suka sayur. Sayur kan yang ciptain Allah, jadi kita harus motivasi diri. Kalau Allah sudah hamparkan semua di muka bumi, kita tidak bersyukur, tidak menggunakannya, kita termasuk orang yang syukur atau kufur ya, nauzubillah. Harus motivasi diri, harus suka sayur. Nah makanya ini tidak bisa dipaksa, tapi yang motivasi dari diri sendiri. Kan gak mungkin tuh Bunda masak maksa orang makan sayur. Yang mau sehat pilihan masing-masing kan gitu. Oke, baiklah. Bunda, saya usia 59 tahun, sakit mah kronis ya, dan dicek gulanya 500 lebih. Kemudian dicek perutnya sering kembung, lidah pahit. Bu, ini harus ke dokter. Ini nggak main-main gula 500, Bu. Artinya gulanya nggak bisa masuk ke dalam sel. Sel tubuh kita untuk dapat beregenerasi menjadi sel yang tumbuh dengan sehat, itu butuh gula. Nah, gula itu harus masuk, butuh insulin. Kalau sudah sampai gula ibu 500, ibu harus diterapi dengan terapi insulin dulu secara emergensi. Kemudian setelah normal, pelan-pelan ibu jalani puasa dan pola makan yang sehat. Jadi kalau sudah begini Bu, yang paling emergensi ibu cari dokter spesialis penyakit dalam untuk diterapi kadar gula darah ibu. Jangan sampai nanti gula darah ini dapat menimbulkan penyakit yang berkomplikasi ke ginjal ya, karena kalau diabetes yang tidak terkontrol ginjal kita rusak. Kalau ginjal kita sudah rusak, apa yang terjadi? Mudah sekali kena hipertensi. Kalau hipertensinya kronis, yang dapat menyerang adalah jantung dan juga stroke. Jadi untuk saat ini Ibu, solusi saat ini adalah bagaimanapun Ibu cari dokter untuk mendapat terapi insulin. Setelah itu pelan-pelan kita bisa share, Ibu bisa ikutin YouTube Pengawal Generasi Qurani, begitu banyak kajian kami gratis, silakan Ibu ikutin. Karena memang untuk belajar ilmu kesehatan tidak bisa dalam waktu sehari. Ya, demikian. Bismillah Bunda, SCFA itu berasal dari lemak ya, tapi hasil fermentasi. Ya, itu hasil dari fermentasi. Bentuknya propionat, asetat, dan butirat. Asam lemak, bukan lemak ya. Dan dia berasalnya bukan dari lemak. Tadi Bunda sudah dapat dari awal kan, dia berasal dari makanan yang mengandung resisten starch. Oke? Bukan makan lemak. Ya, Bunda luruskan. Hasilnya menjadi short chain fatty acid merupakan bagian dari jenis lemak, tapi lemak yang baik merupakan hasil fermentasi. Jadi sumbernya bukan dari makan lemak. Nanti ikutin dari awal lagi ya kajiannya supaya bisa paham. Bagaimana cara konsumsi probiotik Bunda? Berapa billion ya Bunda bagusnya untuk dewasa dan anak-anak? Untuk konsumsi probiotik nanti setelah ini Bunda share ya, tadi lupa termasuk slide-nya. Nanti bisa diperoleh di sana. Berapa unit. Tapi tadi Bunda sudah bilang, kita jangan sampai digiring untuk makan probiotik terus. Kan Bunda sudah sampaikan tadi, bahwa serdadu 100, tambah lagi 200, tambah 300, terus mereka berjajar rame di usus. Terus mereka nggak dapat serat, bisa nggak terbentuk SCFA? Enggak.
Mereka harus tetap berkolaborasi antara si kuman. Probiotik itu adalah kuman saja, Bunda. Kuman saja, paham ya? Dia butuh apa tadi? Serat, resisten starch, sehingga terbentuknya fermentasi, sehingga terjadi SCFA. Paham ya? Jadi kalau Bunda hanya makan probiotik saja tanpa makan serat, nothing. Oke, baik. Baik, kalau suplemen, apakah bagus suplemen kita butuh vitamin D, zinc, dan lain-lain? Ya iya. Saya tadi share lagi deh slide-nya biar paham, Bunda. Tadi saya share ya, sekali lagi ini, biar para sahabat tahu juga nggak putus probiotik saja, karena ketika ingin tenang kita butuh serotonin, ya. Tadi ini lupa ya, lewat ini ya, stop makanan yang mengandung pestisida, kelebihan sanitizing, terus makanan processed food, karena ini akan menyebabkan matinya si kuman baik dalam usus. Sebentar ya, Bunda Meti mau kasih tahu. Nah ini, kalau kita ingin dapat serotonin, sesuatu yang menenangkan dalam otak, mood kita jadi mood booster yang tenang, dalam suatu textbook Brain Derived Neurotrophic Factor, silahkan kalau mau baca buku ini tidak bisa triptofan sekonyong-konyong berubah jadi serotonin tanpa bantuan si magnesium, kalsium, B6, folic acid, iron, B6, zinc, magnesium. Bahkan sebelumnya juga ada vitamin D3, omega 3 ya. Banyak. Jadi kalau begitu, apa yang tadi ditanyakan oleh Ibu, apakah saya bagus makan suplemen vitamin B, skala vitamin zinc? Ya iya, untuk membantu perubahan konvertisasi dari triptofan menjadi serotonin. Oke. Mengatasi ISK. Kalau sudah ISK, tampung urinnya bawa ke laboratorium. Cari tahu bakterinya jenis apa. Minum antibiotik, Bu, biar kumannya mati. 3 hari, 4 hari saja. Setelah itu, jadi usahakan Ibu kurangi minum kopi. Ya, boleh minum kopi, ya mungkin berapa hari sekali tanpa gula. Karena vasokonstriktor dari kafein, kopi akan menimbulkan ISK kalau sering-sering. Kemudian jangan sampai sering tahan buang air kecil. Dan jangan lupa ISK juga penyebabnya karena ada keputihan. Jadi jangan sampai personal hygiene di daerah ginekologis tidak terjaga. Yang pertama tadi ISK mengatasinya adalah minum yang banyak, sehari 2 liter dengan air hangat, kemudian minum antibiotik untuk mengatasi kuman tadi, cukup 3 hari tidak berlebih-lebihan, kemudian personal hygiene yang baik, jangan ditahan-tahan buang air kecil, ganti pakaian dalam sesering mungkin ketika habis buang air kecil, insya Allah ISK pun akan sembuh. Ya, kurangi pakai panty liner. Itu yang bisa Bunda sampaikan. Baik, Bunda mau nanya, pada mantan pecandu narkoba, sabu-sabu saraf di otak kan rusak. Kalau diperbaiki dengan sehat, iya. Jadi kita limpahin yuk mereka dengan serotonin, berikan mereka makanan yang kaya triptofan, makan serat, tambahan lagi, gut microbiota juga akan bertambah dengan tadi ya, bukan hanya makanan tadi ya, faktornya dengan istirahat ya, dengan banyak hal lah, dengan terintegrasi. Tapi salah satunya bisa, karena serotonin 90% berasal dari saluran cerna. Bunda, perut kembung ya, tadi terjadinya leaky gut, kebanyakan makan karbohidrat yang kurang serat. Jadi kalau sudah kembung, usahakan gasnya keluar, kosongkan lambungnya dengan berpuasa. Ya, lakukan Senin Kamis berpuasa dulu. Kurang lebih 2 minggu berpuasa, kalau bisa puasa Daud deh. Nanti kembungnya hilang, mulai start over dengan makanan yang tadi sudah Bunda dari awal sudah sampaikan. Bunda mau nanya, sumber triptofan itu dari harus yang grass feed atau apa belum bisa makan makanan yang masuk kategori tersebut karena terkait keterbatasan dana. Iya sih yang mahal ya organik. Ya udah makan pisang kepok, makan ubi rebus, ya makan telur direbus. Nggak harus organik lah, insya Allah dapatlah si triptofan tadi yang nggak ada gambarnya ya di dalam tadi. Bun nanya dong keputihan. Nanti ikutin kajian bulan lalu ya tentang kesehatan ginekologis karena mengobatin keputihan itu, waduh banyak sekali habitnya dulu yang diubah ya, habit personal hygiene. Nanti ikutin kajian sebelumnya ya Bu, bukan mudah-mudahan nggak mau kasih, tapi ini waktu berjalan terus, sudah hampir pukul 11. Bunda mau nanya, kunyit bubuk apakah aman untuk diminum setiap hari beserta ampasnya? Ya nggak apa-apa. Bunda selalu batasin jumlah rimpang-rimpangan, paling banyak sejempol aja, 1 hari. Kunyitnya sejempol, dosisnya berapa? Sediaan grossnya itu kurang lebih
50 gram dari masing-masing item rimpang sama kulit-kulitnya ya. Jadi masing-masing nih jadi 50 gram sama kulitnya, kalau dikupas ya tinggal 20 gram. Paham ya maksudnya di situ? Jadi jangan sampai berlebih-lebihan juga. Baiklah, sudah dibahas semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bunda kembalikan kepada moderator Aisyah. Baik Bunda, jazakillah khair. Alhamdulillah sudah terjawab ya pertanyaan-pertanyaan. Beberapa di YouTube tadi juga sebetulnya sudah dijawab sama Bunda, sudah kita forward. Namun mungkin belum bisa semuanya terjawab ya, karena yang tidak berkaitan dengan topik hari ini. Nanti bisa cek di YouTube kita, di Pengawal Generasi Quran ini. Di situ ada beberapa kajian seri-seri kita. Tadi banyak yang bertanya terkait tentang osteoporosis, juga sudah pernah kita bahas ya. Lalu kemudian yang bertanya tentang masalah ginekologis itu yang series ke-6 kemarin, itu sudah dibahas juga, walaupun baru sekelumit ya, tapi bisa diputar ulang. Mungkin begitu ya Bunda-Bunda semua. Ya. Sepertinya untuk hari ini sudah mau masuk pukul 11 juga. Kita cukupkan untuk di pertemuan kali ini. Ya, YouTube-nya namanya Pengawal Generasi Qurani. Ya, silahkan dicek di channel YouTube-nya Pengawal Generasi Qurani. Itu sudah ada kajian-kajian series kita yang sebelum-sebelumnya bisa diputar ulang. Silahkan ya bunda-bunda semua. Baik, alhamdulillah sudah selesai pertanyaan dijawab, dan sama-sama mungkin kita tutup ya untuk pertemuan hari ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin, dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami dari panitia ada sedikit pengumuman ya. Ini ada beberapa event yang diselenggarakan oleh Kalif ya. Bagi sahabat-sahabat yang ingin mengikuti, ada ini ya, Permaculture Design Course selama 15 hari ya. Ini intensif ya di Jawa Barat ya, di Bandung ya. Di daerah mana sih? Padalarang ya. Nanti silahkan bisa di-share, insya Allah flyernya nanti di-share di grup. Bagi yang teman-teman, tadi kan ya Bunda Mati bahas tentang ini ya, sayur, makanan, buah yang organik dan segala macam gitu ya. Mungkin ada teman-teman semua yang memiliki lahan di sekeliling rumah. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk permaculture yang nanti bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar di rumahnya. Untuk sayur-sayur ya Bunda ya, lebih organik, lebih original ya Bun, kalau kita tanam sendiri. Jadi tahu. Silahkan bagi yang ingin mengikuti, ini ya kegiatannya bisa daftar di bit.ly/daftar PDC Kebun Hanif. Ya, ini flyernya nanti insya Allah di-share di grup. Oke. Baik, tadi Bunda mau tambahin lagi ya. Ya, di luar banyak juga jual serotonin suplementasi, melatonin suplementasi. Ya silakan saja boleh. Untuk yang punya rezekinya lebih, walaupun tuh satu box itu bisa harganya 1 jutaan ya, satu kapsulnya. Bunda hanya ingin tadi bersharing yang mudah kita dapat di sekeliling kita. Dia ada yang bertanya juga, Bunda bagaimana kalau dapatnya dari suplementasi? Boleh. Tapi kan kita bisa mengajarkan hulunya, jadi jangan sampai kita menjadi korban konsumtif saja. Ya, makan probiotik baik nggak Bunda? Kita hanya menambah kuman baik. Ingat, SCFA itu akan terjadi kalau kolaborasi antara serat sama si kuman, gitu ya. Jadi jangan sampai kita hanya berpikir probiotik tanpa kita pernah berpikir prebiotiknya. Sayur, buah, dan serat yang dimakan sebelum makan makanan pokok, sebagaimana Rasulullah yang sudah menganjurkan. Terus apalagi tadi makan triptofan. Jadi kalau sekarang orang tahu serotonin sebagai satu hormon kebahagiaan di otak, mustahil didapat karena 90% bahan baku serotonin diproduksi di dalam saluran cerna. Ya, jadi begitu yang bisa Bunda simpulkan supaya para sahabat tahu lah sedikitnya minimal, oh ternyata 90% karena isi perutku sehingga aku gaduh gelisah, sehingga aku tidak tenang gitu. Karena barangkali miskin triptofan dan miskin serat. Demikian Aisyah. Baik Bunda, jazakillah khair. Masya Allah, Alhamdulillah, terima kasih banyak Bunda atas materinya pada hari ini. Kita cukupkan, terima kasih banyak Bunda. Kami dari panitia juga mohon maaf apabila terdapat kekurangan, dan silahkan follow Instagram dari Kalif Indonesia,
kalif.idn ya. Lalu kemudian juga Instagram Pengawal Generasi Qurani dan juga Instagram Halilah, supaya nanti bunda-bunda semua, sahabat-sahabat semua bisa mendapatkan update dari kajian-kajian series kita yang lainnya. Insya Allah semoga Bunda Meti juga diberikan kesempatan untuk berbagi ilmu ya bersama kita semua. Jadi silahkan, nanti akan diinformasikan di Instagram itu. Jadi jangan sampai ketinggalan. Baiklah, kami tutup dari panitia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.